Selamat sore dengan Kakak April. Di sini saya ingin memperkenalkan diri. Saya Alia Diajen Renata, mahasiswa semester 4 Fakultas Psikologi Universitas Merdeka Malang. Sebelumnya terima kasih untuk Kak April karena telah bersedia hadir untuk mengikuti sesi konseling hari pertama kita pada sore hari ini. Mengenai tentang informed consent yang tempo dulu Kak April sudah tanda tanganin, itu membuktikan bahwa Kak April bersedia untuk mengikuti sesi konseling ini hingga selesai. Selanjutnya ada juga privacy yang bakal saya jaga di sini. Jadi Kak April tidak usah merasa takut atau merasa sungkan dengan saya. Sebelumnya Kak April lebih nyaman menggunakan bahasa Indonesia atau mau menggunakan bahasa Jawa? Kalau saya sendiri biasanya bahasanya kadang bahasa Indonesia campur Jawa campur Indonesia, kayak campur gitu. Jadi nanti kalau Kak April mau cerita silakan pakai bahasa yang Kak April bikin nyaman saja, oke? Sebelumnya kalau kesah Kak April hari-hari lalu sedang mengalami masalah apa? Sebenarnya saya ngerasa kayak kok lama banget move on-nya gitu. Dengan mantan pacar? Iya. Sejak kapan? Aku izin pakai bahasa Jawa ya. Boleh. Itu kan dari 2023 kan aku sama dia kan pacaran. Terus habis itu di situ kan sebelumnya itu kan aku ada masalah keluarga sih. Nah itu kayak selama ada masalah keluarga ini kayak aku nggak punya tempat pulang gitu loh. Tempat cerita tempat cerita kali. Iya, tempat cerita. Terus pas kenal dia ini, terus kayak aku punya rumah gitu buat tempat cerita. Terus kayak dia yang ngertiin aku gitu. Terus dia juga tahu permasalahan keluarga itu, dia kayak nggak pergi gitu loh, Tetap menemani. Terus boleh diceritakan kenapa putusnya mungkin? Kalau putusnya karena beda agama. Waduh, berat banget ya. Iya. Terus kira-kira menurut dari Kak April sendiri apa yang bikin move on-nya itu lama? Karena aku sendiri itu kayak nggak bisa nerima orang baru gitu loh. Karena ngerasa dia tok gitu yang Ngertiin. Iya, yang ngertiin gitu. Terus abis itu aku juga ngerasa kalau putus itu juga kesalahanku, karena aku kayak ngerasa takut banget ditinggalin. Terus makanya aku sering kayak nuduh, terus abis itu kayak overthinking berlebihan seperti itu. Sebelumnya pernah coba sama orang baru, terus gimana perasaannya kakak ini? Ya, sama orang baru kayak aku nggak menjadi diri sendiri, dan aku kayak nggak dingertiin gitu loh, beda sama mantan gitu. Tapi udah pernah coba sama orang baru? Sudah, tapi nggak pernah lama. Kayak balik sendiri, aku bilang aku ke orang baru ini kayak nyari dia di orang baru gitu loh. Kalau boleh tahu treatnya mantan pacarnya kakak ke kakak gimana? Seperti dia kayak menenangkan kalau aku lagi nangis gitu. Terus dia kayak nawarin kayak mau cerita apa gitu. Kalau aku mau cerita, dia itu kayak ngajak main gitu. Mungkin ada yang ingin diceritakan lagi? Terus saya selama ini kayak
bingung gitu loh, selama nggak sama dia itu kayak bingung banget, kayak aku gimana gitu nanti Jadi dalam. dari 2023 sampai sekarang masih belum bisa move on. Masih belum bisa karena selama itu tuh kayak putus nyambung gitu loh, sering putus nyambung. Tapi sampai sekarang saya lihat-lihat itu dia itu kayak peduli tapi nggak yang langsung gitu loh, kayak dari mungkin dia eh, mengelek gitu loh, mengelek kayak postingan atau apa ketika saya cerita di IG story, di WA gitu. Tapi masih ada komunikasi nggak sama mantan pacar? Kalau sekarang nggak ada, mungkin dia lagi kesel sama omongan-omongan saya yang waktu itu mungkin menyakitkan buat dia. Tapi sebelum itu tuh dia kayak selalu bilang kayak cerita aja nggak apa-apa gitu kak, meskipun putus tapi kita harus tetap baik-baik, kita gitu dia bilangnya. Em, Kira-kira ya, sebenarnya perasaannya kakaknya ke mantan pacarnya itu masih ada atau emang kakaknya lagi butuh dia ada aja, jadi bukan karena pure sayang tapi karena cuma butuh kehadiran dia karena kakaknya lagi sendirian? Emang cinta sama dia. Pernah nggak temen kakaknya ngebilangin kakaknya gitu? Itu pernah sih, kayak teman saya itu kayak kesel banget gitu loh kalau saya ini cerita sama dia, kayak ngomongin gitu, kamu ini kayak move on dia ini nggak baik kayak seperti itu. Terus respon kakaknya gimana? kayak kan mereka kan teman-teman saya kan nggak tahu kan kayak dia itu kayak gimana. Sama yang ngejalanin kakaknya ya? Iya gitu, jadi aku ngerasa kayak aku lihat dia tuh kayak baiknya aja gitu loh, jadi aku nggak ngeliat dia kayak dari buruknya dia ke aku gitu. Emang ada hal buruk yang pernah dilakuin mantan pacar kakak ke kakak? Sebenarnya sih kalau dipikir-pikir selama ini saya pikir itu nggak ada, cuma kan pandangan orang kalau yang ninggalin cowoknya itu kayak pastikan yang disalahin cowoknya kan, kayak si cewek ini kayak sayang tapi ditinggalin, berarti kan kalau pandangan cewek ya sama cewek itu cowoknya salah gitu ninggalin si cewek pas sayang-sayangnya, seperti itu. Seperti itu. Kira-kira karena kakak saat ini kan lagi gagal move on nih, itu ngeganggu banget nggak untuk berkembangnya diri kakak sendiri gitu? Misalnya kayak mau upgrade diri, terus gara-gara gagal move on ini kayak jadi ke distract terus sama mantan pacar, mungkin mau kemanapun atau mau coba sama orang baru, mau coba menjalin kepercayaan sama orang baru tapi nggak pernah bisa karena keinget terus sama si mantan pacar. Iya, kayak saya kalau dideketin sama orang baru, saya kayak mikir nanti kalau dia balik lagi ke aku gimana gitu. Jadi masih ada harapan. Iya, karena kayak cuma dia aja yang aku butuhin gitu, yang ngerti, yang bisa nerima, karena aku berpikir orang baru belum tentu bisa nerima permasalahan keluarga aku, seperti itu Gitu. Tapi nggak pernah cerita kah ke orang baru tentang permasalahan rumah? enggak, karena aku takut orang kan biasanya kalau mikir kayak lihat orang dari latar belakang keluarganya itu bakal ini anaknya nggak bener karena keluarganya kayak gini, biasanya kan seperti itu kan. Tapi kalau mantan saya nggak seperti itu gitu, dia malah kayak melindungi gitu. Melindungi kamu? Iya, dari permasalahan keluarga ini. Seperti itu, makanya aku kayak sebenarnya waktu awal-awal kenal itu aku nggak yang beneran suka sama dia, tapi karena treat dia ke aku itu langsung kayak dia baik banget ke aku, kayak dia itu mau nemenin aku gitu, makanya aku nerima dia gitu.
Terus treatnya ke kakak ke dia gimana? Bisa diceritakan mungkin, kayak kan kata kakaknya tadi kayak dia ninggalin aku karena mungkin aku di sini yang jahat gitu. Mungkin dari perspektif kakaknya, jahat menurut kakaknya itu gimana ke dia? Aku yang jahat. Kayak kan biasanya kan kalau dia menurutku dia ke aku yang jahat itu kayak dia tuh kan lebih ngutamain kayak game gitu kan. Dan menurut dia itu kayak dalam hubungan itu kalau udah mungkin pacaran terus kayak dia ngegame itu kayak menurut dia itu normal, kalau dia ngegame terus itu normal asalkan dia nggak selingkuh gitu loh. Dan dia itu tipe orang yang kayak kalau chat itu seperlunya gitu. Sedangkan aku sendiri kalau ditinggal itu kayak ngerasa dia apa selingkuhin aku, dia apa bosan sama aku, dia apa mau cari yang lain, apa muak sama aku gitu. Jadi aku sering kayak nuduh-nuduh gitu loh. Terus keputusan dia terus ninggalin kamu gitu karena kamu sering nuduh atau gimana? Iya, dia kayak bilang capek gitu, kayak aku nuduh-nuduh nggak pernah berubah. Terus waktu putus terakhir kemarin itu dia tuh bilangnya tuh kayak kan aku bilang kalau aku janji nggak bakalan nuduh lagi, nggak bakalan kayak gitu asalkan kamu kasih waktu buat aku gitu kan. Tapi dia bilang dia nggak peduli sama janji-janjiku gitu loh, dia mau putus. Dan waktu itu dia putusnya tuh nggak langsung bilang ke aku gitu loh, tiba-tiba dia ngeblokir gitu. Terus aku di situ sampai sekarang kayak ngerasa apa ini kesalahanku gitu. Jadi menyalahkan diri sendiri terus. Iya. Sampai saat ini. Terus sampai sekarang pernah ini nggak mantan pacarnya kakaknya pernah kasih penjelasan nggak kenapa tiba-tiba diblokir gitu, atau emang nggak? Sampai sekarang itu nggak pernah dia ngejelasin putusnya itu karena apa. Jadi waktu itu sebenarnya belum ada kata putus, jadi dia langsung blokir gitu. Dan sekarang kan ini kan masih mutualan IG kan, baru-baru ini kemarin beberapa bulan yang lalu itu kayak kalau aku bikin story kayak tentang masalah aku kayak curhat di IG story yang khusus pertemanan, itu dia itu kayak komen nggak komen sih, apa kayak nge-like gitu loh, nge-like story yang tentang masalah-masalah keluarga gitu. Terus abis itu sama kalau aku nge-repost gitu itu dia juga nge-like. Jadi kakaknya masih punya harapan ini sama dia? Iya, masih berharap dia kembali gitu? iya, karena aku ngerasa cuma dia aja yang ngertiin dan dia tahu permasalahan keluargaku karena dia juga sempat terlibat juga, tapi dia itu enggak yang pergi gitu loh. Biasanya orang kalau terlibat dalam permasalahan keluarga orang lain gitu itu kan biasanya kalau kan pergi atau mungkin takut atau gimana gitu, sementara dia itu enggak. Jadi merasa dilindungi. Iya, dan dia selalu ngasih aku kayak cara-cara gitu, solusi mungkin seperti itu. Membantu kakaknya itu. Iya. Kenapa kakaknya nggak mencoba cari cara sendiri daripada nungguin dia membantu kakak? Sebenarnya cari, cuma kan aku ke dia itu kayak bilang kayak aku capek, aku gimana ke depannya gitu. Kayak aku kuat nggak ya gitu. Sementara dia itu kayak kuat, kamu pasti kuat gitu, kayak cari solusi, kamu nggak boleh nyerah gitu, kalau kamu capek ingat keluarga kamu masih butuh kamu, seperti itu. Kasih support. Iya, kayak kalau kamu nggak bisa selesai masalah itu, kenapa nggak kamu aja, kenapa kamu nggak bisa gitu kan, kamu masih muda, masih pemikirannya masih apa namanya Bagus. Iya. Itu Dari keluarga sendiri juga menerima mantan pacar kakak atau enggak? Mungkin nggak semua keluarga sih tahu hubungan ini, kayak bapak saya kan nggak tahu, tapi ibu dan nenek saya, terus kakak saya dan suami kakak saya juga tahu.
Dan sebenarnya kalau dari masalah keluarga sendiri, masalah keluarga itu berawal dari kalau kan ini banyak ya masalahnya ya. Kalau dari keluarga sendiri itu sebenarnya saya kayak kekurangan kasih sayang ayah gitu. Makanya dari ke dia itu kayak saya nemuin kasih sayang itu, kayak dia sayang saya gitu loh. Kayak aku ngerasa itu kayak oh gini disayang sama laki-laki, sama cowok gitu, sama kayak aku bisa ngerasain rasa sayang lah pokoknya, diperhatiin seperti itu. Terus dari masalah kakak saya kan punya permasalahan dalam rumah tangganya, dan itu problemnya itu dari suaminya. Nah suaminya ini sangat bermasalah banget, sehingga suaminya ini kayak bilang kakak saya kalau suaminya itu suka sama saya gitu loh. Kan saya kan nggak mau kan. Nah terus siapa mantan aku itu tahu kan, aku kan ceritakan ke dia. Terus si suaminya ini kan tahu aku pacaran sama si mantan aku ini. Terus dia tuh ini gak suka juga sama mantan aku, kayak ngancem juga. Terus setiap mantan aku lewat terus habis itu suami aku ini lihat itu langsung disindir gitu, sampai mau diancam-ancam lah. Tapi mantan aku nggak takut sama ancaman itu, kayak dia bodo amat, mau gimana pun dia bodo amat, dia tetap bertahan gitu sama aku, dia tetap nerima aku gitu. Nggak yang biasanya kalau orang ya, kalau misalkan suami dari kakaknya suka sama adiknya, pasti orang itu bakal ngira oh adiknya ini gatul gitu. Nah itu mantanku nggak sama sekali nggak mikir seperti itu, kayak gitu. Jadi itu yang buat kamu rasa kayak dia spesial banget buat kamu gitu. Iya, dia ngelindungin aku karena suami kakakku juga pernah macem-macem ke kakakku, sama bilangnya kakakku sih kayak aku mau ke iniin Cita ya gitu loh. Terus habis itu aku cerita sama mantanku, dia ini ngelindungin gitu loh. Terus untuk mantan pacar kakak nih ya, kira-kira enggak itu aja jadi bilang kalau misal ya kan kata kakak tadi kakak nggak dapat kasih sayang dari ayah. Iya. Otomatis tangki cinta kakak kan kosong. Terus datang nih mantannya kakak, terus ngasih ngisi tangki cintanya kakak. Terus kakak merasa kayak wah aku disayang banget ini, kan aku belum pernah ngerasain disayang seperti ini gitu. Tapi dari perlakuannya si mantan pacar kakak ini kan udah baik nih menurut kakaknya. Terus kakaknya mengira kalau yang jahat itu kakaknya, kayak aku yang ngebuang tangki cinta ini sendiri gitu, karena kakaknya itu baru pertama kali merasakan dicintai, jadinya merasa kayak dia nggak boleh pergi gitu. Kenapa kakak nggak coba untuk ngisi tangki cintanya pakai cinta dari diri kakak sendiri. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang pergi, kakak nggak kehilangan diri kakak sendiri. Pernah coba nggak kayak gitu, kayak belajar menerima diri sendiri, mencintai diri sendiri gitu? Udah, tapi kayak tetap aja aku kayak butuhin dia gitu dalam hidupku. Jadi belum ada kemampuan buat damai sama diri sendiri. Iya. Sulit banget ya kalau masalahnya itu. Mungkin ada yang mau diceritakan lagi tentang mantan kakak?
ada yang teman kakak omongin gitu, kayak kenapa teman kakak itu rata-rata nggak setuju kakak balikan sama mantan pacar kakak gitu, padahal kalau kakak mandangnya baik, kenapa teman-teman kakak nggak ada yang dukung gitu? Karena mungkin teman-teman peduli sama saya karena gak mau kayak lihat saya kayak nangisin dia gitu, kayak mikirin dia terus gitu. Tapi tetap aja kayak aku butuh dia gitu loh. Ya ngeyel. Coba cerita sampai nge-upload itu lo, upload pacar baru nih sing mirip ambek mantan nih, sing arek iki lo anak pendeta itu Sing aku kayak DM menerima aku karena aku mirip sama mantan. Kamu murah-murah ngomong, tapi kak saya itu pernah punya pikiran. Tapi kak, saya tuh kan pernah punya pikiran kan, kayak waktu itu sempat waktu kita putus, terus gak lama itu saya kan kita udah gak mutualan kan, aku kalau putus kayak abis bertengkar sama dia terus putus sama dia itu kayak aku udah cabut semua, kayak misalkan unfollow IG-nya, terus abis itu hapus nomornya, tapi nggak yang bener-bener aku hapus, jadi kayak hapus aja, jadi nomornya masih ada di history gitu loh, cuma hapus kontak aja. Terus abis itu unfollow IG sama blokir IG. Habis itu beberapa bulan setelah putus, aku lihat itu bio IG-nya dia itu ada dia tag ceweknya gitu loh. Terus aku buka kan, kok kata temen SMP saya, kok ini ceweknya mirip sama saya gitu loh. Terus saya juga mikirnya awalnya kok apa dia cari orang baru yang mirip dengan saya gitu. Habis itu setelah saya coba ya stalking ya kan, biasa cewek kan suka stalking gitu kan, dan ternyata si cewek yang di tag dia itu mantan dia beberapa tahun yang lalu. Terus saya sempat kepikiran apa dia selama ini pacaran sama saya cuma karena saya mirip sama mantannya gitu, dan dia baik gitu. Di situ saya juga sempat chat dia, tanya-tanya kan pakai akun fake gitu. Itu dia bilang pokok intinya itu kayak dia maksa si cewek ini buat pacaran sama dia biar mau sama dia gitu loh, sementara si cewek ini kayak nggak mau gitu loh. Akhirnya nggak lama dari itu ternyata mereka tuh putus, jadi pacarannya mereka tuh nggak lama. Terus habis itu beberapa bulan kemudian saya kan ketemu sama dia kan, karena tiba-tiba dia itu kayak nge-follow IG ku lagi gitu loh. Habis itu aku convert, terus habis itu kita chattingan lagi di IG, DM-an gitu. Dia juga nanyain keadaanku gitu. Habis itu kita sempat keluar kemarin 2025 itu aku tanyain ke dia, mana cewekmu gitu. Itu kan dalam situasi yang kayak aku udah nggak anggap dia kayak cintaku gitu loh. Kayak aku udah pasrah banget, kayak berteman aja nggak apa-apa asal dia ada di hidupku gitu loh. Gitu. Habis itu dia bilang nggak ada gitu. Terus dia cerita ke aku sempat balikan sama mantanku, tapi aku putusin dia karena dia dekat sama mantan si cewek itu yang sama-sama yang setara gitu loh. Terus oh gitu, aku bilang gitu ke dia kan. Nah itu pertemuan pertama ya. Terus aku juga cerita aku sempat pacaran sama orang baru, tapi aku putusin dia karena dia nggak baik. Terus si mantanku ini itu dia bilang emang aku baik ke kamu gitu. Terus aku bilang aku nggak pandang dia itu dari keburukannya gitu loh, aku pandang dia itu dari kebaikannya, kayak dia itu selalu melindungi aku, terus selalu ada pas aku ada masalah gitu. Karena pertemuan itu sebenarnya pas aku ada masalah, karena aku juga cerita tentang permasalahan keluargaku gitu. Kayak gitu. Habis itu pertemuan kedua itu dia kan ngajak kan DM keluar yuk sore gitu. Akhirnya aku yain kita keluar.
Habis itu tiba-tiba dia bilang balikan kita ya gitu. Terus aku nggak berpikir jauh juga, aku bilang iya gitu. Padahal di situ perasaanku udah biasa aja gitu ke dia. Habis itu setelah itu lama-lama kok perasaan itu muncul lagi, jadi kayak buat aku sampai sekarang ini kayak berat lagi gitu loh buat lepasin dia. Awalnya udah mau move on, tapi Iya udah tiba-tiba biasa dia aja. balik lagi gitu, Iya. jadinya berat lagi buat move on. Oh. Kakaknya mau dikasih saran atau mau gimana ini? Boleh dikasih saran. Boleh. Saran saya ya kayak dari cerita kakak ini, kayaknya kakak lagi kehilangan diri sendiri, karena ya itu tadi, kakak nggak pernah ada yang ngisi tangki cintanya terus diisi sama orang yang kebetulan kakak anggap baik mungkin ya, atau mungkin emang baik cuma salah waktu aja gitu. Jadi kakaknya jadi kayak posesif banget ke dia, terlalu ngekang, nggak mau dia kemana-mana, harus sama dia 24/7 lah gitu. Saran dari saya sih coba ini ya, coba belajar menerima diri sendiri, karena kalau kalau kakaknya terus-terusan bergantung ke orang lain, kebahagiaan kakaknya itu nanti kalau misalnya orang lain pergi gimana, kakaknya nggak bahagia lagi dong gitu. Coba kayak belajar bahagiain diri sendiri, mengenal diri sendiri gitu. Coba mulai dari hal-hal kecil mungkin ya, biar itu juga nggak mengganggu aktivitas kakaknya gitu. Nanti kalau kakaknya udah berhasil mencoba, bisa diceritakan kembali ke saya gitu, gimana kalau berhasil mencobanya, bisa dipahami mungkin kakaknya. Bisa, mungkin saya akan mencoba untuk berdamai dengan diri saya sendiri dan saya Mencoba akan menerima ya kak ya. iya, menerima diri saya sendiri, lebih mencintai diri saya sendiri dan memulai lembaran yang baru. Nanti setelah ini kita bakal ada sesi pertemuan berikutnya. Nanti untuk sesi pertemuan berikutnya silakan kakak menceritakan perkembangan kakak kalau udah mencoba. Saran dari saya ya, kalau emang belum dicoba ya nggak apa-apa, penting kakak menceritakan apa yang udah kakak usahakan buat move on itu. Nanti saya jadwalkan kembali untuk pertemuan berikutnya.